Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Azlina dengan NIM 86066121 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ UT Medan semester 2. Dalam video singkat ini, saya akan memenuhi tugas 2 mata kuliah filsafat ilmu tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pertama, kita akan membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dalam menjaga eksistensi ilmu pendidikan, filsafat ilmu memberi landasan berdasarkan aspek ontologi, yaitu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, seperti manusia, proses belajar, pembentukan karakter, dan sistem pendidikan. Sehingga ilmu pendidikan tidak dianggap sekadar pengalaman mengajar, tetapi memiliki struktur pengetahuan yang tersusun dan dapat dipelajari secara ilmiah. Selanjutnya, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan melalui aspek epistemologi, dengan mengatur bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, diuji, dan dikembangkan. Misalnya, melalui penelitian, observasi, eksperimen, dan evaluasi yang sistematis agar setiap konsep pendidikan memiliki dasar yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dalam pendidikan melalui pendekatan aksiologis, yaitu dengan memastikan bahwa ilmu pendidikan digunakan untuk tujuan yang baik, sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan orang yang cerdas secara akademik, tetapi untuk membentuk manusia yang beretika, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, filsafat ilmu tidak hanya menjadi alat untuk mengembangkan pengetahuan pendidikan, tetapi juga menjadi pedoman kritis agar perkembangan pendidikan tetap sesuai dengan nilai kemanusiaan, moral, dan kebutuhan sosial di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung. Pembahasan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir manusia secara kritis, logis, dan reflektif terhadap berbagai fenomena kehidupan. Ketika proses pendidikan dilakukan secara bermakna, peserta didik tidak sekadar menghafal teori, melainkan diajak memahami alasan di balik suatu pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, serta sejauh mana pengetahuan tersebut dapat dipercaya dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Dari sinilah filsafat ilmu berkembang, karena filsafat ilmu pada dasarnya membahas hakikat ilmu pengetahuan, metode memperoleh kebenaran, serta hubungan ilmu dengan manusia dan masyarakat. Pendidikan yang bernilai juga menanamkan sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, rasa ingin tahu yang tinggi, dan keberanian untuk mempertanyakan sesuatu secara rasional, sehingga mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, pendidikan yang baik membantu manusia memahami bahwa ilmu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan etika, moral, dan tanggung jawab sosial. Pembahasan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Karena filsafat ilmu membantu memahami pendidikan secara mendalam, terarah, dan sistematis melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi digunakan untuk mengkaji hakikat pendidikan itu sendiri. Misalnya, apa sebenarnya tujuan pendidikan, siapa manusia yang dididik, bagaimana hakikat peserta didik, guru, pengetahuan, serta proses belajar. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar di kelas, tetapi sebagai proses pembentukan manusia secara utuh. Selanjutnya, epistemologi berfungsi untuk menganalisis bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, dikembangkan, dan dibuktikan kebenarannya, sehingga membantu menentukan metode belajar, strategi mengajar, kurikulum, hingga cara penelitian pendidikan yang tetap tepat dan ilmiah.
Melalui epistemologi, dapat dipahami mengapa suatu metode pembelajaran dianggap efektif atau tidak, serta bagaimana ilmu pengetahuan dapat diajarkan secara rasional dan kritis. Sementara itu, aksiologi berperan dalam menilai manfaat, nilai, dan tujuan moral dari pendidikan. Misalnya, apakah pendidikan hanya bertujuan membentuk manusia cerdas secara akademik atau juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab sosial? Dengan ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu mampu menjadi alat analisis yang tajam untuk melihat akar masalah pendidikan, menilai kebijakan pendidikan, mengkritisi praktik pembelajaran, sekaligus menawarkan solusi yang lebih bijaksana dan manusiawi. Sehingga pendidikan tidak berjalan sekadar rutinitas, tetapi benar-benar menjadi sarana pengembangan manusia. Nah, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat secara konkret pada penyusunan kurikulum berbasis kompetensi yang sekarang banyak digunakan di sekolah. Karena kurikulum tersebut lahir dari pemikiran filsafat ilmu tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, diuji, dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam filsafat ilmu, pengetahuan tidak hanya dipandang sebagai kumpulan fakta yang harus dihafal, tetapi sebagai hasil proses berpikir kritis, observasi, pengalaman, dan pembuktian yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam kebijakan pendidikan modern, guru tidak lagi hanya berperan sebagai sumber utama informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri melalui diskusi, eksperimen, proyek, dan pemecahan masalah. Selain itu, penerapan filsafat ilmu juga terlihat dalam kebijakan Merdeka Belajar yang menekankan kebebasan berpikir, kreativitas, dan kemampuan bernalar. Karena pendidikan dipandang bukan hanya untuk menghasilkan siswa yang pintar secara akademis, tetapi juga manusia yang mampu berpikir logis, kritis, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, guru juga menerapkan pendekatan reflektif dengan mengajak siswa bertanya, menganalisis sebab akibat, serta menghubungkan materi pembelajaran dengan kondisi sosial di sekitarnya agar ilmu tidak bersifat teoritis semata.